Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, saya Wadal Masari Indah Fajarwati, NIM G2M12420, Program Studi Ilmu Perikanan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Oseanografi terhadap tiga fase distribusi lobster Panalirus sp di perairan Selat Spelman, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi oseanografi mempengaruhi distribusi lobster pada fase puerulus, juvenil, dan dewasa, sehingga dapat menjadi dasar pengelolaan sumber daya lobster yang lebih berkelanjutan. Em, Masuk ke latar belakang, jadi seperti kita ketahui bahwa lobster merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak sekali dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir. Namun keberadaan lobster di alam tidak tersebar secara merata karena sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di lingkungan perairan. Beberapa parameter oceanografi seperti suhu, salinitas, arus, kedalaman, dan oksigen terlarut berperan penting dalam menentukan kesesuaian habitat lobster. Selain itu, setiap fase kehidupan lobster memiliki kebutuhan habitat yang berbeda. Fase puerulus umumnya lebih dipengaruhi oleh arus laut, sedangkan fase juvenil dan dewasa dia lebih dipengaruhi oleh kondisi habitat dasar perairan. Um, Berdasarkan latar belakang yang saya paparkan tadi, penelitian ini difokuskan pada tiga permasalahan utama. Yang pertama, bagaimana pola distribusi lobster Panurus sp pada tiga fase kehidupan di perairan Selat Spelman Buton Tengah. Yang kedua, bagaimana preferensi habitat lobster Panurus sp pada setiap fase kehidupannya berdasarkan kondisi oseanografi di perairan Selat Spelman Buton Tengah. Yang ketiga, parameter oseanografi apa yang paling mempengaruhi preferensi habitat dan distribusi lobster di perairan Selat Spelman Buton Tengah. Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tadi, maka tujuannya adalah menganalisis pengaruh parameter oseanografi terhadap distribusi dan preferensi habitat lobster pada tiga fase kehidupan di perairan Selat Spelman Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Untuk secara info manfaatnya, secara akademis penelitian ini dapat menambah informasi ilmiah mengenai hubungan oceanografi dengan distribusi lobster. Secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi bagi nelayan dan pengelolaan sumber daya perikanan. Sedangkan secara kebijakan penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengelolaan dan konservasi lobster secara berkelanjutan. Jadi dapat dilihat pada slide ini merupakan tiga fase kehidupan lobster. Yang pertama itu fase puerulus, di mana fase ini merupakan fase setelah larva pilosoma dan sebelum juvenil. Pada fase ini tubuh lobster masih transparan sehingga dikenal sebagai benih-bening lobster atau biasa disebut BBL. Puerulus ini mulai berpindah dari laut lepas menuju habitat pesisir seperti daerah karang, lamun, dan perairan berbatu. Fase ini sangat penting karena menjadi awal terbentuknya populasi lobster di suatu wilayah. Kemudian yang kedua ada fase juvenil. Fase ini merupakan pertumbuhan lobster setelah puerulus mengalami metamorfosis. Pada fase ini lobster mulai aktif mencari makan dan hidup menetap pada habitat tertentu seperti terumbu karang dan substrat berbatu. Ketersediaan habitat yang baru sangat penting untuk mendukung pertumbuhan juvenil hingga menjadi dewasa. Kemudian fase ketiga, fase dewasa, merupakan fase ketika lobster telah mencapai kematangan gonad dan mampu
bereproduksi. Pada fase ini, lobster berperan penting dalam menghasilkan telur dan larva yang akan menjadi generasi berikutnya. Oleh karena itu, keberadaan lobster dewasa ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan populasi di alam. Jadi ini untuk rangka penelitiannya dapat dilihat pada slide. Jadi menunjukkan bahwa parameter oseanografi sebagai variasi bebas diduga mempengaruhi kondisi habitat lobster. Perubahan suhu, salinitas, kedalaman arus, dan DO dapat menyebabkan perubahan kualitas habitat. Kemudian kondisi habitat tersebut kemudian mempengaruhi keberadaan dan distribusi lobster pada fase puerulus, juvenil, dan dewasa. Jadi hipotesis penelitian ini untuk hipotesis utamanya, terdapat pengaruh parameter oseanografi terhadap distribusi lobster Panulirus sp pada fase puerulus, juvenil, dan dewasa di perairan Selat Spelman, Buton Tengah. Hipotesis nolnya tidak dapat pengaruh parameter oseanografi terhadap distribusi lobster Panulirus sp pada fase puerulus, juvenil, dan dewasa di perairan Selat Spelman, Kabupaten Buton Tengah. Untuk gambaran umum lokasinya, penelitian ini akan dilaksanakan di perairan Selat Spelman, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas penangkapan lobster dan memiliki karakteristik oseanografi yang beragam sehingga cocok untuk mengkaji distribusi lobster pada berbagai fase kehidupan. Kemudian untuk titik lokasi penelitiannya dapat dilihat pada slide. Jadi di sini ada empat titik yang saya ambil sesuai dengan karakteristik habitat lobster untuk 3 fase kehidupan. Kemudian untuk metode penelitiannya ini digunakan adalah metode observasi lapangan. Untuk pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran parameter oseanografi, pengamatan distribusi lobster, kemudian wawancara dengan nelayan, serta dokumentasi nelayan lapangan. Penentuan lokasi sampling ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu berdasarkan karakteristik habitat yang diduga menjadi lokasi keberadaan lobster. Untuk alat dan bahannya dapat dilihat pada slide. Untuk variabel penelitian di sini variabel bebas, suhu, salinitas, arus, kedalaman, dan DO. Variabel terikatnya distribusi lobster, puerulus, juvenil, dan dewasa. Iya. Nah, masuk ke analisis data. Untuk analisis data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama itu analisis deskriptif. Ini untuk menggambarkan kondisi umum lokasi penelitian. Yang kedua itu korelasi person untuk mengetahui tingkat hubungan antara parameter oseanografi dengan distribusi lobster. Yang ketiga analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing parameter terhadap distribusi lobster. Yang keempat, analisis PCA atau Principal Component Analysis untuk menentukan parameter oseanografi apa sih yang paling dominan mempengaruhi distribusi lobster. Kemudian selain itu, saya juga menggunakan sistem informasi geografis atau biasa disebut SIG, digunakan untuk membuat peta distribusi lobster. Digunakan untuk membuat peta distribusi lobster dan peta parameter oseanografi. Ini merupakan rumus korelasi person menurut Sugian 2017, di mana R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y diper dengan N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X
pangkat 2 dikali sigma N sigma X sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2, di mana R merupakan koefisien korelasi, X parameter oceanografi, Y distribusi lobster, N jumlah sampel, sigma X jumlah seluruh nilai parameter oceanografi, sigma Y jumlah seluruh nilai distribusi lobster, dan sigma XY jumlah hasil perikanan antara variabel X dan Y. Kemudian untuk rumus analis regresi sederhana dapat dilihat pada slide, di mana distribusi lobster sama dengan konstanta dikali dan ditambah dengan BX koefisien regresi dan parameter oceanografi. Kemudian untuk analis PC ini saya menggunakan matriks covariance untuk melihat hubungan antara variabel oceanografi. Untuk rumusnya cov XY sama dengan sigma XI dikurang X bar dikali dengan YI dikurang Y bar diper dengan N kurang 1, di mana cov XY sama dengan nilai covariance, XI data variabel X, YI data variabel Y, X bar rata-rata variabel X, Y bar rata-rata variabel Y, dan N jumlah sampel. Untuk di sini saya juga menggunakan analis panjang berat sebagai data pendukung. Jadi hubungan panjang dan berat lobster dapat dianalisis menggunakan persamaan W sama dengan AL pangkat B, di mana W berat lobster, L panjang kerapas lobster, A konstanta, B koefisien pertumbuhan. Oke, untuk output penelitiannya, nanti hasil penelitiannya diharapkan adalah tersusunnya peta distribusi lobster berdasarkan fase kehidupan, peta parameter oceanografi, serta informasi mengenai parameter yang paling dominan untuk mempengaruhi distribusi lobster. Informasi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan habitat lobster dan pemanfaatan sumber daya lobster secara berkelanjutan. Demikian pemaparan proposal penelitian saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.